Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum dan Politik dalam Penyelesaian Konflik dalam Mewujudkan Keadilan. Nah, di sini kita akan membahas tuntas dengan persoalan tersebut. Latar belakangnya, penyelesaian konflik merupakan salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu konflik sosial, politik, ekonomi, maupun etnis. Secara umum, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyelesaikan perbedaan antara individu, kelompok, atau negara. Hukum memberikan dasar yang jelas tentang apa yang dianggap benar atau salah, serta bagaimana sanksi dijatuhkan terhadap pelanggar. Namun, hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan politik yang memadai. Politisi dan pembuat kebijakan berperan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Penyelesaian konflik yang efektif memerlukan sinergi antara hukum dan politik untuk menciptakan keadilan yang lebih merata. Politik memiliki peran dan menciptakan kebijakan yang mendukung penyelesaian damai, sementara harus menjadi instrumen yang mampu memberikan keadilan yang tidak berpihak. Keadilan ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga melibatkan pemenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sering terabaikan dalam situasi konflik. Jadi, itulah latar belakangnya. Kita masuk ke pembahasan. Poin A, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan. Merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari, baik dalam skala kecil maupun besar. Penyelesaian konflik ini juga merupakan atau memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tercapai, tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada pengakuan hak, pemberian perlakuan yang setara, dan upaya rekonsiliasi yang memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Ada juga peran hukum dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, penegak hukum sebagai landasan penyelesaian konflik. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik, baik itu konflik antara individu, kelompok, ataupun negara. Sistem hukum memberikan struktur yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum bagi pelanggaran. Hukum bertindak untuk, ada poin ketiga, yaitu menyelesaikan perselisihan secara objektif dan adil, menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu, dan mengatur prosedur penyelesaian yang terstandarisasi seperti melalui pengadilan atau arbitrasi. Kedua, hukum sebagai instrumen untuk menjamin keadilan sosial. Penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum haruslah memperhatikan prinsip keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa pihak yang terpinggirkan atau tertindas dalam konflik dan mendapat hak dan perlindungan yang sama. Menegakkan prinsip non-diskriminasi dalam penyelesaian konflik. Yang ketiga, sistem peradilan sebagai alat untuk mengupayakan keadilan. Sistem peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik. Ada 3, keberadaan hakim yang independen dan tidak memihak, penggunaan bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran dan kesalahan,
penegakan hukum yang adil bagi pelaku pelanggaran hukum. Ada juga peran politik dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, sebagai alat untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kedua, membangun dan reformasi kebijakan publik salah satu aspek penting dalam penyelesaian konflik. Upaya pembangunan dan reformasi kebijakan publik yang adil dan inklusif. Ketiga, politik rekonsiliasi dan perdamaian dalam banyak kasus. Ada juga sinergi antara hukum dan politik mewujudkan keadilan. Hukum dan politik sebagai instrumen yang berjalan bersama mewujudkan keadilan dalam penyelesaian konflik memerlukan sinergi antara hukum dan politik. Yang B, mendorong reformasi dan intonasi sistematis proses penyelesaian konflik yang berbasis hukum dan politik harus mendorong inovasi yang reformasi dalam sistem pemerintah, hukum, dan kebijakan publik. Penyelesaian konflik yang adil tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang transparan dan sistem politik yang responsif. Keadilan bukan hanya soal memberikan hukuman atau sanksi, tetapi juga mencangkup pemulihan hak-hak terempas, rekonsiliasi sosial, serta memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara. Oleh karena itu, hukum dan politik harus saling mendukung dan menciptakan solusi yang adil, berkelanjutan, dan mampu mencegah timbulnya konflik di masa depan. Baik, kita di sini masuk ke poin B. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menginteraksikan hukum dan politik untuk mencapai keadilan yang sejati? Yang pertama, ketidakcocokan antara prinsip hukum dan praktik politik. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap keadilan. Keempat, tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten. Kelima, konflik kepentingan dan keputusan politik. Keenam, keterbatasan dalam penerapan hukum internasional. Ketujuh, kurangnya kesadaran publik dan pendidikan hukum. Kedelapan, pemahaman yang berbeda tentang keadilan. Dan yang terakhir, krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan politik. Mengintegrasikan hukum dan politik mencapai keadilan yang sejati memerlukan usaha yang terus-menerus untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Reformasi sistem hukum dan politik yang berkelanjutan, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas serta pendidikan hukum yang merata merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Di sini kita masuk ke poin C, keadilan ditegakkan dalam situasi konflik yang melibatkan kepentingan politik yang kuat. Apa saja sih? Baik, mari di sini kita bahas. Yang pertama, penguatan sistem hukum yang independen. Apa saja itu? Kemandirian peradilan, penyelidikan, dan pengadilan yang adil. Kedua, reformasi hukum dan kebijakan yang progresif. Ada dua, kebijakan yang pro keadilan dan pemberlakuan hukum yang setara. Ketiga, penguatan pengawasan publik dan partisipasi masyarakat. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Kedua, akses terhadap informasi dan pendidikan hukum. Keempat, penyelesaian konflik melalui dialog dan media sosial. Ada dua, mediatori yang netral dan pendekatan komprehensif. Kelima, komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ada penegakan kebenaran dan pengampunan terbatas. Keenam, mekanisme internasional untuk menjaga keadilan. Yang pertama, pengawasan internasional, tekanan internasional. Ketujuh, pemulihan hak dan keadilan sosial. Ada kompensasi dan pemulihan dan penciptaan kebijakan sosial yang adil. Menegakkan keadilan dalam situasi konflik yang melibatkan kepentingan politik
yang kuat membutuhkan berbagai pendekatan yang sangat mendukung, seperti penguatan sistem hukum yang independen, reformasi kebijakan, partisipasi masyarakat, mediasi yang adil, dan mekanisme internasional. Walaupun tantangan yang dihadapi sangat besar melalui upaya yang berkesinambungan dan kolaboratif, keadilan tetap bisa dicapai dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat dan menetapkan kepentingan bersama di atas kepentingan politik. Kesimpulannya, hukum dan politik memainkan peran penting sangat karena dalam penyelesaian konflik dapat mewujudkan keadilan. Keduanya ini saling melengkapi dan berinteraksi untuk memastikan bahwa sosial yang diambil tidak hanya adil secara legal, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan politik yang ada. Penyelesaian konflik yang efektif memerlukan komitmen untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara mengedepankan prinsip keadilan, integritas, dan kesetaraan dalam semua lapisan kehidupan sosial, hukum, dan politik. Keberhasilan dalam mencapai keadilan bergantung pada upaya bersama antara sistem hukum, pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian dan keadilan bagi semua pihak. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memahami serta lebih efektif dalam mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumus-rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen karena memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan Bapak. Baik, saya akhiri. Sebelumnya jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Tetapi saya akan lebih berusaha untuk mencoba ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.